Shalom, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Semoga saudara-saudara yang kekasih dalam kondisi sehat. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, segala kemuliaan hormat bagimu. Hamba bersyukur kami masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah lewat kebenaran firman ini, seluruh saudara-saudara yang mendengarkannya pada saat ini boleh diberkati, boleh mengalami perubahan hidup, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan setia Tuhan di dalam segala kehidupan mereka semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-8. Silakan Bapak Ibu terkasih untuk membacanya terlebih dahulu. Nats perenungan kita terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 dan pada ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ibadah yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Banyak dari kita orang Kristen sudah merasa beribadah dengan mengikuti ibadah raya di hari Minggu, di tiap gereja, kebaktian-kebaktian rumah tangga, dan juga ibadah persekutuan yang lain. Padahal bukan kegiatan ritual yang Allah cari, melainkan tubuh kita. Rasul Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa ibadah yang sejati bukan dari kita melaksanakan semua tata ibadah dan liturgi ataupun memberikan persembahan. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati tak terlepas dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dalam konsep persembahan kurban dalam zaman Perjanjian Lama, para imam mempersembahkan kurban kepada Tuhan, yaitu seekor hewan atau binatang yang hidup, yang tidak bercela, sebagai korban bakaran. Itu kita bisa baca di dalam Imamat pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama. Demikian pula Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sebagai kurban penebusan dosa bagi manusia dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus mempersembahkan tubuh kita, yaitu seluruh keberadaan kita kepadanya, yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Namun, kebanyakan orang Kristen belum sepenuhnya mempersembahkan tubuhnya.
orang yang betul-betul mempersembahkan tubuhnya, dia akan melepaskan seluruh keinginan kedagingannya dan mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab jika kita masih mengasihi dunia ini, artinya kasih kepada Bapa belum ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kita mesti kehilangan nyawa kita? Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu, marilah kita orang yang percaya kepada Yesus memberikan seluruh hidup kita untuk dipakai Tuhan. Bukan sebagian saja, tetapi seluruhnya. Bahkan seluruh apa yang kita punyai, baik itu harta kita, bahkan kepintaran kita, skill kita, kemampuan kita, untuk memuliakan Bapa. Karena dengan begitu, kita akan mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan sampai ibadah kita hanya bersifat formalitas saja, ataupun pelayanan kita hanya karena memiliki motivasi tertentu, tidak tulus, tidak memuliakan Allah, tetapi untuk dilihat oleh manusia. Jika begitu, apalah gunanya ibadahmu dan pelayananmu? Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan." Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah ibadah yang selama ini kita sudah lakukan dan jalani, apakah sudah benar atau hanya penuh dengan kepura-puraan? Amin. Kebenaran firman Tuhan semoga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, bagi pencinta channel jetolage.com. Semoga kita semua diberkati. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru terkait video-video perenungan untuk membangun iman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan Tuhan bagimu. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kami kemampuan untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan pengharapan kami di dalam segala kehidupan kami. Berkati seluruh subscriber channel ini, biarlah di dalam segala kehidupan mereka boleh merasakan damai dan sukacita yang asalnya daripada Yesus sendiri. Dalam segala pergumulan mereka, Engkau berkati, Engkau mampukan untuk bisa mereka melewatinya, sehingga mereka boleh terus hidup berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati channel ini, biarlah channel ini terus menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.